Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda Program Sepak Bola untuk Anda. Mantap banget. Kak, saya mau menceritakan sesuatu yang sebenarnya agak menyedihkan gitu. Miris. Karena pada tanggal 25 Juli 2017 yang lalu ini ada pemain bola kan namanya Miguel Perez Cuesta. Dia ini memutuskan untuk mengakhiri kiprahnya di sepak bola. Gantung sepatu. Soalnya cedera lutut dan engkel yang tidak kunjung sembuh. Ini menjadi alasan dia berhenti dari olahraga yang membesarkan namanya tersebut kan. Mungkin banyak yang belum ngeh ya siapa sih Miguel ini. Betul. Yang jelas dia bukan pemeran utama film animasi Mama Koko. Wah, ada Miguel. Khas Miguel. Dan bukan juga merek minuman keras. Oh, itu apa tuh? Oh, saya gak pernah minum. Oh. Kena dia. Saya kan lihat di spanduk. Tapi saya waktu SMA ya, kan ada ST12, Charlie. Terus kita tuh kayak kurang respon gitu loh, bandnya mereka tuh. Betul. Charlie-nya mungkin kesal ya, terus dia marah. bilang, "Hey, mau yang keras?" Gitu. Oh ya mau. Batu. Ternyata malah ngetrol ya. Ngetrol. Kocak sih. Nah, jadi si Miguel ini dia lebih dikenal dengan panggilan Oh iya, Michu. betul. Nama panjangnya adalah Ai Michu. Wah, sungguh tidak terduga. Jadi imut ya. Nah, emang mungkin tadi nama aslinya gak banyak dikenal banyak orang, tapi emang Michu ini mungkin ada beberapa fans Liga Inggris yang sempat dengar lah minimal. Karena emang walaupun bukan pemain besar, tapi si Michu ini pernah punya hati sendiri, terutama di masyarakat Inggris. Waktu itu mungkin striker Spanyol, Rat sama pemain-pemain seperti David Villa, Fernando Torres. Tapi ya Michu ini adalah sebenarnya salah satu striker top gitu di Spanyol, cuma emang namanya kalah besar sama nama-nama lain. Karena dia selama berkarir cuma berkutat di tim-tim Liga Tengah sama ke bawah gitu. Nah, tapi Michu juga pernah berada dalam posisi ketika dia dianggap sebagai penyerang yang berbahaya. Ya, Kak. betul. Karena dia saat main bola sambil bawa beduk. Wah, betul berbahaya. Jadi waktu itu dia main bersama tim asal Wales. Itu Bojong Swansea. Wah, emang sama sih Soang sama Swan ya. Saya baru nyari ya kayak Bojong tuh. Bojong tuh arti bahasanya Tanjung. Tanjung itu kayak semacam dataran yang menjorok gitu. Itu kan di sungai Citarum. Ujung biasanya Bojong. Ya, ujung. Dan itu tuh ada swangnya. Mirip kayak Swansea. Sepenanjung. Ya, dan ada swangnya. Bedanya mungkin kalau Bojong Swang kiruh gitu sih. Dan suka banjir. Kalau Swansea mungkin di sana lautnya bagus gitu. Nah, sayangnya masa-masa itu cuma bisa dia jalani cuma 1 musim, Kak. Aduh. Sebelum serangkaian cedera menyerangnya yang membuat dia memutuskan pensiun di usianya yang baru 31 tahun. Aduh. Gitu. Nah, iya. Waktu itu kita kembali ngomongin di Swansea selama dia berkarir, tercatat musim 2012-2013 dia pernah tampil mengesankan gitu. Nah, walaupun pada akhirnya si Swansea City ini mengakhiri kompetisi Premier League di peringkat ke-9 aja, tapi itu tuh udah jadi prestasi tersendiri buat mereka. Yang paling tingginya waktu itu mereka meraih gelar Piala Liga Inggris. Setelah mengalahkan Bradford City. Nah, si trofi itu tadi menjadi satu-satunya trofi tertinggi yang pernah mereka raih sepanjang sejarah klub ini berdiri. Iya. Dan salah satunya adalah peran si Michu ini. Betul. Nah, Michu ini direkrut dari sama Swansea itu dari Rayo Vallecano pada 20 Juni 2012. 20 Juli 2012. Dengan nilai transfer cuma 2 juta pound aja. Wah, murah ya kalau misalnya. Ini kayak semacam perjudian gitu lah kayak dari Swansea karena Michu itu sebenarnya baru 1 musim sih sama Rayo Vallecano di La Liga. Tapi Swansea ini udah ngebet banget nih ngedatengin Michu karena bersama Rayo dia berhasil mencetak 15 gol pada musim 2011-2012. Lumayan buat striker. Nah, yang menarik sih posisi asli si Michu ini adalah gelandang serang sebenarnya. Namun torehan 15 gol tadi menandakan kalau dia sebenarnya punya insting atau naluri gol yang lumayan bagus lah. Nah, waktu itu juga ia tunjukkan di Liberty Stadium pada akhirnya. Si Michu ini perawakannya sebenarnya tidak keker dan cepat kayak striker pada umumnya, namun striker Afrika ya biasanya. Ya udah keker cepat kan, mengerikan. Nah, tapi penempatan posisi si Michu ini yang menjadi senjata bagi dirinya gitu. Nah, Michu ini sebenarnya total mencetak 22 gol. Gila. Di musim pertamanya bersama The Swans ya. 18 gol diantaranya dia buat di Premier League.
Dia ini cuma kalah dari Robin van Persie, Luis Suarez, Gareth Bale, Christian Benteke, dan Herman Jumavo. Ya, kenapa ada Herman Jumavo di situ? Ada daftar pencetak gol terbanyak. Waktu itu emang saingannya ketat lah ya. Ketat waktu itu ya. Nah, dia juga membuat beberapa gol penting seperti gawang Chelsea, United, bahkan menjadi aktor utama waktu menang 2-0 atas Arsenal di Stadion Emirates. Nah, golnya bahkan langsung terbuka sejak pekan pertama. Jadi di pekan pertama Premier League langsung golin waktu menang 5-0 di kandang KPR. Ya, wah keren. Nah, waktu itu si nama Michu ini kemudian menjadi naik nih. Nah, pada akhir musim ia bahkan menjadi pemain terbaik di klub Swansea. Pencapaian ini pada akhirnya memancing reaksi dari beberapa klub yang kualitasnya lebih baik dari Swansea untuk membelinya. Ya pastilah kalau misalnya ada striker naik di klub papan tengah ya pasti langsung diincar sama klub-klub papan atas. Nah, sayangnya segala minat tersebut terbentur dengan komitmen si pemain yang katanya masih nyaman di Bojongsoang di Swansea. Kebayang sih dia naik kuda naik kereta di Bojongsoang. Kocak sih. Komitmen tadi itu sebenarnya yang membuat fisiknya Michu ini pada akhirnya tidak pergi. Tapi permainannya lenyap ketika memasuki musim kedua. Ini kayak lagunya Armada. Apa tuh? Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Raganya ada tapi mainnya udah nggak ada di sini. Nah, setelah mencetak 2 gol pada kualifikasi Liga Eropa atau Europa League, Michu tidak semenakutkan musim pertamanya. Dia mengalami cedera lutut dan sempat menghabiskan waktu sekitar 1 bulan doang buat istirahat. Nah, sebenarnya si Michu ini sempat kembali bermain nih, namun ankle-nya ternyata ikut-ikutan bermasalah. Jadi waktu itu ya cederanya masih nambah lah. Nah, inilah yang membuka fakta kalau cedera lutut si Michu sebenarnya belum sembuh benar. Dan sebaliknya malah tambah parah. Mungkin waktu itu ya perawatannya belum benar gitu ya. Nah, vonis ini yang membuat akhirnya si musim Michu berakhir lebih cepat pada musim selanjutnya yaitu 2013-14. Gitu. Sebenarnya segala cara udah dilakukan Michu untuk mengembalikan permainannya, termasuk datang ke Citapen ya buat benerin tulang. Jauh ya ke Indonesia lagi, dari Bojongsoang ke Swansea ke sini lagi. Kalau Alika kan biasanya ke Cisolok ya. Wah, Cisolok itu daerah apa ya? Maerot. Kan yang luka lutut bukan sebelah atas ya. Salah satunya dengan dipinjamkan ke Napoli kan Michu ini. Tapi dia masih tidak bisa memanfaatkannya kan. Bahkan kondisi kakinya menderita peradangan gitu yang pelan-pelan menghapus keberadaan Michu di sepak bola. Sedih. Si Michu bahkan bilang gini, saya menahan sakit, setelah itu rasa sakitnya, saking sakitnya tidak bisa ditahan lagi. Miris ya, ini buat pemain bola pastinya. Nah, ketika masa peminjamannya di Napoli berakhir, si Michu ini sudah bukan menjadi lagi pilihan utama untuk jadi striker Swansea yang waktu itu udah diasuh pelatih baru atau Grimong. Nah, pada 9 November 2015, Swansea akhirnya memutus kontrak Michu yang seharusnya berakhir pada 2017. Kontraknya awalnya mungkin 5 tahun. Nah, ia kemudian pindah ke Langreo dan sempat bermain bersama Oviedo hingga akhirnya memutuskan untuk pensiun di Juli 2017. Gitu. Nah, kondisi ankle kanannya Michu ini udah nggak memungkinkan lagi Kak buat dia main bola. Michu sendiri udah berusaha keras banget nih buat bisa sembuh. Tapi karena saran dari tim medis ya, dia tuh udah nggak bisa main bola lagi. Jadi udahlah kamu karirnya ke manajerial aja. Kalau masih suka sepak bola ya di bidang lain aja mungkin ya. Nah, pada akhirnya si Michu ini pernah menjadi Director of Football di Langreo. Ia kemudian menjadi sekretaris Oviedo pada April 2019 sebelum resign pada Desember 2019. Nah, lingkungannya toksik ya. Iya, benar juga. Nah, waktu pun ya naiknya terkesan singkat, namun si kehadiran si Michu ini mampu memberikan sejarah bagi Swansea yang sudah pasti tidak akan mereka lupakan karena ya bagi mereka mungkin pahlawan banget si Michu ini walaupun karena ya berhasil memberikan trofi pertama walaupun ya si pahlawan ini harus tenggelamnya cepat gitu. Ya itu tadi ya bahasan kita di segmen ini soal Michu. Nggak pakai tuh belakangnya. Michu tuh. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.